Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arindra Najula Basari akan menyampaikan pembahasan praktikum PGPBL acara 11 mengenai React Native CRUD bagian 2. Nah, untuk penampilan data point sendiri, data lokasi yang tersimpan di Firebase dibaca secara otomatis melalui fungsi onValue. Setiap kali ada data baru atau perubahan, aplikasi langsung memperbarui tampilan tanpa perlu merefresh. Data tersebut kemudian diubah menjadi marker dan ditampilkan pada peta menggunakan komponen MapView. Dengan cara ini, setiap titik lokasi tersimpan dapat muncul di peta secara real-time menurut Aulia et al. 2023. Fitur hapus sendiri dibuat dengan memanggil fungsi remove pada Firebase. Prosesnya dimulai dari pemilihan data yang ingin dihapus. Lalu pengguna diminta konfirmasi melalui dialog agar tidak terjadi kesalahan hapus. Setelah disetujui, data akan langsung terhapus dari Firebase dan akan hilang dari tampilan aplikasi atau map. Pendekatan ini memastikan proses penghapusan terjadi secara aman dan terkontrol. Diambil dari Stack Overflow dari Firebase dokumentasi tahun 2020. Untuk menampilkan peta sendiri yang berbasis leaflet, aplikasi ini memuat file HTML khusus melalui WebView yang di dalam file tersebut terdapat script Firebase untuk membaca data lokasi serta script leaflet untuk membuat marker di peta. Seluruh proses pemetaan berlangsung di dalam halaman web yang tertanam di aplikasi sehingga React Native tetap ringan, sementara leaflet menangani visualisasi peta menurut Diat et al. 2021. Sedangkan pada penampilan data lokasi di Google Map API, data dari Firebase ditarik langsung oleh React Native. Kemudian, setiap koordinat ditampilkan sebagai marker di Google Maps menggunakan komponen React Native Maps. Cara ini memberikan pengalaman yang lebih mulus karena komponen peta berjalan secara natif. Namun, prosesnya membutuhkan pengaturan izin dan APK agar peta dapat dimuat dengan benar, menurut John et al. 2020. Nah, untuk langkah kerja yang dilakukan, yang pertama adalah melakukan penghapusan data lokasi dengan membuka tab lokasi.tsx, kemudian menambahkan fungsi remove ke import dari Firebase Database. Nah, di sini menambahkan import, kemudian melakukan pembuatan fungsi handle delete di sini. Lalu menyesuaikan fungsi handle delete dengan konfirmasi alert. Jadi di sini diberi pengaturan alert hapus lokasi, apakah lokasi ini ingin dihapus seperti itu. Ada batal dan cancel. Kemudian menambahkan tombol hapus dari touchable opacity. Di sini menambahkan touchable opacity dan mengatur stylenya. Lalu style untuk tombol button sendiri, tombol delete buttonnya itu diatur di delete button. Nah, untuk hasilnya ini delete buttonnya itu berwarna merah di sini. Kemudian ada pop-up alert batal dan hapus. Lalu yang kedua menampilkan lokasi di peta leaflet JS. Nah, di sini melakukan install React Native Web View, kemudian membuat folder di aset HTML dan menambahkan file map HTML di sini. Kemudian menyesuaikan Firebase config-nya dari di Firebase real-time database-nya ini disalin kemudian dikopikan ke script dan selanjutnya membuat map webview.tsx. Lalu ini untuk previewnya, ini membuka previewnya itu dari map parcel load preview. Nah, ini diklik kanan lalu di preview aja. Jadi ini untuk melihat apakah dia itu sudah berhasil ditampilkan atau belum. Lalu ini menambahkan fungsi delete point untuk menghapus marker. Nah, di sini ada delete point, function delete point-nya. Lalu menambahkan tombol delete dan pop-up marker di library font Awesom. Nah, di sini menambahkan library untuk CSS-nya. Lalu di sini untuk button-nya, delete button yang marker. Lalu melakukan penghapusan salah satu data melalui pop-up ini untuk uji cobanya. Kemudian yang ketiga menampilkan lokasi di Google Map IP. Nah, di sini melakukan instalasi React Native Map di React Native Map ini, kemudian di terminal, kemudian membuat file gmaps.tsx di folder app tabs, lalu melakukan import map view dari marker React Native Map di sini, diimport, lalu melakukan render map view dan loop melalui marker untuk membuat komponen marker pada setiap lokasi. Lalu menyesuaikan Firebase config-nya seperti sebelumnya dan di app tab layout.tsx ini menambahkan tab screen baru untuk Gmaps. Nah, di sini ada tab Gmaps. Kemudian membuka halamannya. Nah, di sini adalah halaman dari Gmaps-nya. Nah, untuk error yang muncul, terdapat beberapa penyebab dan solusi. Yang pertama ada error map view Google Maps tidak tampil. Nah, map view-nya ini hanya menampilkan layar putih. Jadi, errornya adalah Google Map APK-nya required. Penyebabnya itu adalah Expo membutuhkan Google Map APK dari Android atau iOS. Solusinya ini menambahkan key dari app JSON, kemudian di Expo, kemudian pilih Android dan config di Google config lalu Google Maps. Yang kedua adalah leaflet marker tidak keluar. Nah, di sini itu marker tidak muncul di peta leaflet web view. Penyebabnya, script Firebase versi web tidak terbaca di dalam HTML dan data koordinat belum diubah dari string ke float. Solusinya adalah memastikan telah menambahkan poin koordinat split di sini.
di Parservload ini yang sebelumnya sudah di preview. Lalu ada error alert tidak muncul di Android atau iOS. Nah, karena aku menggunakan Android, jadi tidak ada konfirmasi pop-up saat hapus di mobile Android-nya. Penyebabnya ini alert belum diimport dengan sintak import alert from React Native. Solusinya adalah menambahkan script import alert from React Native. Lalu hasil akhir dari project React Native, yang pertama adalah halaman leaflet map dengan tampilan marker dan tombol delete. Pada halaman leaflet map yang ditampilkan melalui React Native Web View, seluruh titik lokasi tersimpan di Firebase berhasil divisualisasikan sebagai marker biru pada peta. Setiap marker menampilkan pop-up berisi nama dan koordinat lokasi. Dan terdapat fitur hapus lokasi yang muncul sebagai dialog konfirmasi di halaman Web View ketika tombol delete ditekan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi Firebase Web View leaflet berjalan dengan baik. Nah, di sini ada uh, markernya, lalu ada tombol delete. Nah, dia jika diklik itu akan ada pop-up seperti ini. Apakah dia akan menghapus atau tidak? Lalu yang kedua adalah halaman Gmaps dengan tampilan marker dan integrasi dengan Google Map. Pada tampilan Google Map yang menggunakan React Native Map, setiap titik lokasi berhasil dirender sebagai marker merah ketika salah satu marker dipilih. Informasi lokasi muncul melalui callout dan aplikasi dapat diarahkan untuk membuka rute secara langsung di aplikasi Google Map. Ini menunjukkan integrasi komponen dari map view, marker, callout, dan deep linking menuju Google Map. Jadi di sini ada halaman Gmaps. Nah, ini ada leaflet Gmaps lokasi. Di Gmaps ini menampilkan titik lokasi pada Gmaps dan bisa diintegrasikan. Nah, di sini ada tombol ini bisa diintegrasikan dengan Google Map. Jika diklik dia akan muncul di Google Map. Lalu ada halaman lokasi dengan tombol delete di setiap section list lokasinya. Nah, pada halaman daftar lokasi ini, data dari Firebase ditampilkan dalam bentuk section list yang tersusun dengan rapi. Setiap item berisi nama lokasi dan koordinatnya. Setiap item memiliki tombol delete yang muncul di bagian kanan dan di bagian kiri, dan ketika ditekan akan menampilkan dialog konfirmasi sebelum data benar dihapus dari Firebase. Nah, di sini itu ada tombol delete button-nya. Ini jika diklik dia akan ada alert hapus lokasi. Nah, ini ada batal dan hapus. Nah, jadi setiap ini itu dia bisa menghapus section list di atasnya. Nah, ini untuk Firebase-nya di sini ada beberapa poin yang sudah ditambahkan. Nah, dan ini ada script. Nah, ada dari Google Gmaps, kemudian ada Map Web View, ada lokasi dan sebagainya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tampilan dari aplikasi React Native yang telah saya susun. Nah, di sini ada beranda, explore, ada mahasiswa, kemudian di leaflet ini memunculkan marker dengan jika diklik dia itu ada pop-up nama lokasi, koordinat, dan delete-nya. Ini jika diklik delete, nah dia akan ada alert apakah Anda yakin untuk menghapus poin ini. Nah, ini jika di cancel. Nah, untuk Gmaps-nya di sini juga muncul beberapa titik yang telah ditambahkan. Nah, ini. Nah, kemudian ini itu adalah form input location-nya. Nah, ini bisa diintegrasi ke Google Map. Nah, lalu di sini ada tab lokasi, di sini bisa dihapus juga. Ya, untuk contoh penghapusannya. Nah, ini ada titik monumen Jogja kembali ini jika di delete, klik OK. Nah, dia akan hilang di sini. Dan di lokasi ini, nah di sini juga dia akan hilang. Begitupun di sini. Nah, contoh jika menghapus dari yang di lokasi ini, tinggal diklik hapus. Nah, dia akan hilang. Dan dia titiknya di sini juga akan berkurang. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.